saya benci dengan Nabi Muhammad. Saya benci dengan Nabi Muhammad. Saya benci dengan poligaminya. Jadi buat saya tuh nggak respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya tinggal di Bogor. Saya single moms dengan 2 anak. Pekerjaan saya jualan, berdagang di bidang kuliner, makanan siap saji. Saya masuk Islam di tahun 2012 dan agama asal saya dari Kristen Protestan. Awalnya itu karena pernikahan ya, dengan bapaknya anak-anak gitu kan. Nah itu awal saya masuk Islam gitu kan. Tadinya saya belum tahu Islam itu bagaimana gitu. Pokoknya saya taunya Tuhan itu satu, semua agama itu ya sama ke Tuhan yang satu itu gitu kan. Jadi awalnya adalah karena menikah dengan bapaknya anak-anak. Nah seperjalanannya waktu, ini hanya sharing ya, bukan menjelekkan bapaknya anak-anak juga gitu kan. Cuman seperjalanannya waktu itu saya nggak ada yang ngebimbing gitu kan, nggak ada yang bimbing. Jadi untuk belajar sholat pun saya sama tetangga gitu kan. Saya sama tetangga, terus sewaktu nunggu sholat isya di mana bapaknya anak-anak itu pulang kerja, malah bapaknya anak-anak itu nggak sholat gitu kan. Nah di situ saya merasa gamang gitu kan. Terus ini gimana nih gitu kan. Terus akhirnya 3 bulan kemudian saya kembali lagi masuk ke Kristen. Dan pada saat itu pernikahan kami pun diperbarui ya. Kita perbaruan pernikahan dengan menikah secara Kristen juga, seperti itu. Dengan suami yang beda? Suami yang sama, cuma bapaknya anak-anak ini kan Islam dari lahir gitu kan. Cuman pada saat menikah dengan saya kurang ya gitu ya. Maksudnya kurang saya nggak mau mengejat sih, maksudnya kurang dia nggak pernah sholat gitu ya. Terus udah gitu kalau Ramadan ya nggak pernah puasa. Pokoknya saya bingung gitu loh, saya ini mau kemana gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi ke Kristen gitu loh. Dan bapaknya anak-anak pun akhirnya waktu itu juga malah ikut baptis gitu kan. Terus akhirnya kita malah pembaruan pernikahan gitu. Pembaruan pernikahan dalam arti kita menikah secara Kristen gitu. Itu satu keluarga masuk Kristen semua? Ya waktu itu saya masih punya anak satu ya. Anak tetap ikut agama orang tua ya, seperti itu. Waktu itu belum pernah berpikir bahwa bagaimana kesempurnaan Islam, terus bagaimana suasana Islami dan sebagainya, belum dapat apa-apa? Nggak dapat saya nggak dapat. Pada saat saya masuk Islam yang pertama itu, pada saat pernikahan itu saya nggak dapat apapun. Saya hanya bisanya belajar sholat, itu pun saya juga kikuk gitu kan. Kikuknya karena bingung gitu kan, gerakan-gerakan sholat itu gitu, karena hanya diajari sama tetangga dan nggak ada guru gitu kan, nggak ada ustadz atau ustazah gitu kan yang mengajari saya tentang Islam gitu kan. Saya gamang, ya itu tadi itu saya kira masuk Kristen lagi. Nah pada saat perjalanannya waktu di tahun 2010 karena suatu hal akhirnya pernikahan saya dengan bapaknya anak-anak tidak bisa dipertahankan. Itu kami akhirnya divorce, kami akhirnya bercerai, berpisah. Nah di tahun 2012 itu saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba saya dapat hidayah lagi yang benar-benar saya jadi percaya gitu kan, kalau hidayah itu memang Allah yang menentukan dan hidayah itu adalah pilihan Allah. Nah itu baru saya percaya di situ. Itu kayak benar-benar saya tuh ditarik gitu ya. Lu udah ibarat kata tuh bahasanya, lu tuh udah gua pilih, lu nggak bisa lari. Lu mau lari ke ujung lubang sumet pun gitu kan, lu tetap gua tarik. Nah akhirnya di situ saya masuk Islam lagi, saya bersahadat lagi. Nah baru di situ saya mulai belajar. Apa sih Islam, ada apa sih dengan Islam gitu kan. Karena kan terus banyak pertanyaan ya berkecamuk gitu ya di dalam otak saya gitu kan. Nah itu baru tuh saya mencari guru,
saya ikut di komunitas, saya mencari buku-buku. Nah, mulai dari situ saya mulai belajar agama Islam. Apa yang dipelajari pertama? Tauhid. Islam itu lurus. Dan pada saat saya sholat yang masuk Islam saya yang kedua ini, pada saya sholat, saya sujud, itu yang terbayang itu adalah jalan lurus. Tahun 2012 dapat hidayah. Itu prosesnya bisa ceritain nggak dari mana gitu? Nah itu prosesnya itu lucu lagi, itu dapat lagi gitu kan, yang rencananya mau jadi pasangan hidup juga, agamanya Muslim lagi gitu kan, agamanya Muslim lagi. Nah di situ sempat tidak disetujui oleh orang tua dari calon saya itu, karena saya agamanya Kristen, Nasrani gitu kan. Nah terus di situ saya, ada apa sih kok sampai segitunya ya, sampai saya nggak boleh ke rumahnya juga kalau saya masih agama Nasrani. Nah dari situ saya langsung mencari, ada apa sih ini dengan Islam tuh kenapa sih gitu kan. Seperti itu akhirnya saya mencari tahu gitu kan, terus kebetulan sama calonnya ini juga saya nggak jadi menikah ya, tapi dari situlah saya akhirnya belajar mencari apa itu Islam. Islam tuh kenapa sih gitu kan, kayak apa kan ada gitu ya pemahaman yang nggak boleh ngucapin selamat Natal yang kayak gitu kan, yang seperti itu. Nah itu akhirnya saya belajar, saya mencari tahu, saya buka YouTube-nya dari Ustadz Felix, terus almarhum Ustadz Insan Mongkoginta, terus Ustadz Ahmad Kainama, itu semua saya ulik semua gitu. Apa yang dilihat di YouTube-nya Ustadz Felix itu tentang pembahasan apa? Di situ pembahasannya ada suatu pembahasan yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu buatan manusia. Jadi bukan pewahyuan yang turun langsung seperti Al-Quran. Seperti itu. Terus udah gitu ada kongres di Nisea 325 Masehi kalau nggak salah ya. Itu yang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan Allah juga yang mengajarkan gitu loh. Tapi itu hasil kongres seperti itu. Nah, di situ saya baru dan yang paling dasar adalah saya baru mengetahui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu termasuk 25 nabi ya, 25 nabi di situ. Dan sampai hari ini pun saya tetap masih percaya Yesus, tapi dalam perspektif keislaman gitu, tidak yang seperti dulu gitu. Itu yang sampai saat ini saya masih percaya adanya Yesus, maksudnya Isa Al-Masih gitu kan, tetapi dalam konteks perspektif Islam seperti itu. Sebenarnya Ibu cinta dengan Yesus ya? Iya, karena pada saat itu kan doktrin kali ya. Kalau kita percaya Yesus itu juru selamat, pasti masuk surga. Ya, doktrin ya dulu. Dan itu saya sampai sekarang pun saya masih mengimanin itu gitu. Dan pada saat saya masuk Islam pun juga nggak langsung saya cinta dengan Nabi Muhammad, tidak. Karena doktrin juga dulu yang saya dapatkan gitu kan. Saya benci malah dulu Pak. Apa bisa diceritain nggak doktrinnya apa aja? Saya benci dengan Nabi Muhammad. Saya benci dengan Nabi Muhammad. Saya benci dengan poligaminya. Jadi buat saya tuh nggak respect. Walaupun saya sudah masuk Islam, saya sudah sholat gitu kan. Nah, pada saat saya sempat menikah lagi Pak di tahun 2016. Nah itu saya pikir laki-laki ini, maksudnya suami saya ini betul-betul duda gitu kan. Nah begitu sebulan saya menikah gitu kan, nggak taunya keluar semua tuh istri-istri yang dinikahi oleh suami saya ini gitu kan. Nah di situ tadinya saya belajar untuk menerima kalau memang ini takdir dan kodo, ya saya harus menerima gitu kan. Akhirnya saya belajar lagi nih tentang poligami gitu kan. Saya belajar poligami, saya ulik lagi itu YouTube ustadz-ustadz yang mengupas tentang poligami. Itu Ustadz Syafiq Risa Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah. Pokoknya ustadz-ustadz yang ada di YouTube itu saya buka, dan saya juga beli buku-bukunya gitu kan tentang poligami. Nggak taunya di situ saya baru mengetahui bahwa poligami itu maksudnya kalau yang diajarkan oleh Allah itu bagus banget ya. Maksudnya dia tidak menginikan wanita, maksudnya tidak mendiskreditkan wanita atau tidak mendiskreditkan laki-laki gitu kan. Cuma mungkin pada saat ini suka salah dari oknum-oknumnya seperti itu. Dan saya malah sangat surprise banget ya, sampai Allah itu memikirkan syahwatnya seorang laki-laki dengan
dengan poligami itu gitu kan. Tapi bukan yang salah ininya ya, penggunaannya seperti itu. Nah di situ akhirnya saya menerima, oke lah kalau memang ini takdir dan qada saya untuk saya menjadi istri kedua gitu kan, saya terima gitu. Nah nggak taunya muncul lagi istri ketiga dan keempat. Di situ saya nggak bisa kompromi. Di situ saya tidak bisa kompromi. Akhirnya saya memilih untuk mundur gitu kan, karena buat saya dengan 2 istri aja udah harus berbaginya itu luar biasa banget gitu kan. Tapi dengan di situ saya mendapat ibrohnya adalah saya jadi belajar poligami. Nah dari situ saya langsung belajar lagi nih, siapa sih Nabi Muhammad itu gitu kan. Nah barulah saya mengetahui Nabi Muhammad, dan ada orang yang baik gitu ya ngasih saya buku tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Nah baru disitulah saya bersolawat. Tadinya saya sama sekali nggak respect gitu ya. Nah dengan saya bersolawat, kehidupan saya berubah gitu kan. Kehidupan saya berubah dalam arti saya bisa bertemu dengan orang-orang yang juga sering melakukan sholawat. Jadi kayak magnet gitu, Tuh. Sekarang kan cinta dengan sholawat Nabi dan sebagainya. Iya. Dulu tuh bencinya Nabi Muhammad tuh bencinya di mananya selain itu poligaminya gitu loh. selain itu? Poligaminya dan apa sih, itu aja sih kalau. Apa sih yang diajar di doktrin dulu tuh, apa sih sebenarnya terhadap agama Islam tuh apa, Bu? Radikal. Gimana? Radikal. Sampai saya pun pertama kali saya masuk agama Islam, saya pun sama keluarga saya juga dibilang saya masuk Islamnya Islam radikal gitu kan, karena saya langsung pakai baju syar'i. Padahal dulu saya juga benci dengan wanita-wanita yang memakai baju syar'i. Buat saya itu gombrong banget sih gitu kan, ribet banget sih gitu kan. Nggak taunya begitu saya masuk Islam, saya malah lebih nyaman memakai baju syar'i gitu kan, karena itu benar-benar menutup apa namanya dada, dan menutup ininya seorang wanita gitu. Dan saya merasa nyaman, aman, nggak taunya dengan saya memakai baju syar'i itu, karena tidak ada orang yang memandang secara tanda kutip ya terhadap kita gitu. Merasa berdosa nggak, atau maksudnya bagaimana menembus ketika dulu kan benci dengan Nabi Muhammad, dengan Islam, dengan radikal, sekarang ibu jadi muslim nih, apa yang ibu lakukan? Saya sekarang banyak bersolawat ke beliau ya malah ya gitu kan, dan malah sudah menjadi rutinitas gitu kan. Dan saya kemanapun itu selalu berkomat kamit gitu, selalu selawat dalam hati gitu ya. Dan malah kalau nggak sholawat itu serasa ada yang kurang gitu loh saya di dalam menjalani hari-hari gitu kan. Dan itu sudah menjadi rutinitas dari sholat subuh gitu kan, terus gitu. Dan di perjalanan pun, di kereta, di motor gitu ya, atau di mobil, itu tetap saya nggak bisa berhenti sekarang dengan bersolawat. Malah kayaknya kalau nggak bersolawat itu kayak kita tuh punya kaki patah satu gitu. Dan amazing banget, saya merasakan banget amazing dari solawat itu luar biasa banget. Dan saya seringnya mendapatkan rezeki yang tak terduga seperti itu. Dan dari saya keluar dari pekerjaan dan saya melakukan usaha sendiri, itu dompet saya selalu 0 rupiah gitu. Itu kan aneh banget gitu ya. Kalau orang nalarnya gitu kan aneh. Kok berani banget lo hidup gitu ya dengan dompet 0 rupiah. Tapi itulah yang saya jalani. Apa yang saya jalani? Yaitu sholawat. Nanti ada aja rezekinya gitu. Dan gak pernah kelaparan insya Allah gitu loh. Selalu ada beras gitu. Selalu ada beras di rumah gitu kan. Walaupun istilah kata untuk lauk pauknya ya kita kan emang usaha gitu kan, dengan saya berjualan seperti itu. Kita ini walau di Islam amal ibadah kita yang di atas ya, maksudnya sama Allah gitu kan, bukan karena kita ikut Yesus terus dosa kita diampuni gitu kan. Itu yang mendasar banget. Dan yang mendasar banget itu kenapa saya sampai hari ini tetap istiqomah di sini itu ya karena tauhid itu ya. Islam itu lurus dan tidak ada diperanakan atau apa, itu tetap Allah itu. Jadi saya di situ tertariknya dengan Islam.
seperti itu. Lalu lantas apa yang bikin ibu terkesan ketika mempelajari agama Islam itu? Ya terkesannya saya nggak konsumtif. Saya nggak konsumtif, nggak kayak dulu gitu ya. Kalau dulu saya konsumtif, mungkin dulu saya nggak belajar banyak kali ya. Kalau dulu saya konsumtif apa-apa itu diukurnya dengan uang gitu kan. Dan kehidupan saya beda banget pada saat saya dulu Kristen sama sekarang gitu ya. Kalau sekarang saya nggak punya apa-apa gitu kan, dalam melakukan sesuatu atau enggak saya mau sesuatu, kalau sekarang itu direncanakan gitu dan minta sama Allah. Kalau dulu kan enggak, karena dulu tuh duitnya banyak kan gitu kan, dulu duitnya banyak kan langsung udah masuk mall gitu kan. Sampai dulu saya dibilang ini juga sama temen-temen gitu kan, karena saya tuh sombong jadinya gitu kan. Sombong dalam arti kalau temen datang gitu kan, terus udah gitu saya ajak main ke mall karena saya dulu duitnya banyak, udah lo mau apa ambil aja, itu kan sombong kan gitu kan. Nah begitu langsung diambil semua sama Allah gitu kan. Sekarang saya nggak punya apa-apa, mau beli istilahnya bedak atau mau beli lipstik aja minta. Kayu putih aja, mau kayu putih saya udah habis aja minta dulu gitu loh. Kalau sekarang seperti itu gitu loh, nggak kayak dulu gitu loh kan, karena memang sekarang dananya pun juga nggak ada, duitnya nggak kayak dulu gitu kan. Tapi memberikan pelajaran buat saya, jadi kalau mau mengeluarkan uang sekarang lebih hati-hati, dan sekarang saya juga lebih mengerti tentang sodakoh, tentang zakat seperti itu. Nah kadang-kadang kesannya kayak gila gitu, dalam arti kalau sekarang duit saya tinggal 10.000 nih, tapi saya nggak bisa makan misalkan atau apa, udah langsung aja sodakohin. Nah itu nanti amazing, tiba-tiba gitu ya ada yang ngirim gitu kan, tiba-tiba kayak kemarin waktu bulan puasa, waktu bulan Ramadan juga begitu gitu kan. Saya pikir udah cuma sekali aja dapat beras gitu kan. Pas beras yang pertama itu habis, datang lagi orang. Assalamualaikum, saya pikir siapa gitu kan, saya pikir bukan ke rumah saya gitu ya, karena sudah malam gitu kan. Nggak taunya orang itu ngirim beras lagi. Nah hal-hal yang seperti itu yang sekarang saya alami, jadi beda banget sama kehidupan saya yang lampau gitu kan. Sekarang kalau ditanya rencana kamu mau liburan, nggak bisa, karena tidak kayak dulu gitu kan. Jadi yang sekarang itu kalau mau liburan ya minta dulu sama Allah gitu kan. Allah mau liburan, Allah mau kesini, Allah mau kayak ada nih tempat ngopi gitu di Bogor yang terkenal gitu ya, kopi itu di Sumarekon. Dulu itu teman-teman itu suka pada posting gitu kan ke sana gitu. Saya tuh cuma bengong aja kalau ngeliatin mereka foto atau selfie gitu ya. Kapan ya saya bisa ke situ gitu, cuma gitu aja gitu kan. Nggak taunya tiba-tiba ada yang ngajakin. Nah seperti itu. Jadi saat ini kehidupan saya seperti itu. Ya ada ini nggak proses belajar Islam itu loh, misalkan belajar Quran atau belajar ada. Dengan komunitas itu, ibu ada yang kesan, ada yang wah dan kayak menemukan air di gurun pasir lah gitu, gimana? Ada. Saya pada saat pertama kali masuk Islam itu memang langsung saya googling ya, ke Google gitu kan, saya langsung ngetik mu'alaf gitu kan. Nah pada saat itu yang keluar adalah Mu'alaf Center Indonesia yang di urutan pertama gitu kan. Nah itu saya langsung menghubungi, di situ ada nomor kontaknya, saya langsung menghubungi pembinanya yang kebetulan pada saat itu dekat dengan tempat tinggal saya di Jakarta Barat pada saat itu ya, saya dapat di Jakarta Barat. Nah akhirnya saya sama anak-anak saya, dulu anak-anak saya masih kecil-kecil ya, itu saya ke pembina itu. Nah akhirnya di situ saya baru mengenal yang ngaji Iqra gitu kan, terus belajar sholat, bacaan sholat gitu kan. Nah dari sana dirasa udah cukup gitu kan. Nah terus sekarang sampai hari ini saya masih menjadi santriwatinya dari Dompet Duafa. Nah dari Dompet Duafa ini saya banyak sekali belajar, dan setiap hari itu ada setorannya, setoran ayat gitu. Nah setiap minggu kita ketemu secara offline, kalau di Bogor itu di Masjid Alumni IPB di ruangan DKM, itu kita belajar fikih, belajar Islam di sesi pertama, di sesi keduanya kita setoran.
Nah, setoran itu berlanjut di hari-hari biasa, itu kita berlanjut gitu loh lewat voice note itu. Nah, di Dompet Duafa sendiri setiap 1 bulan sekali diadakan mabit malam bina iman. Nah, itu mericas iman kita. Sebagai mualaf saya pikir itu sangat penting ya. Nah, itu kita nginep semalaman di situ, kita belajar lagi gitu kan, dan ada kajiannya tuh di hari pertama, terus di hari habis subuh itu kita kajian. Nah, setelah itu jadi pulang itu enak banget gitu ya. Itu yang saya rasakan kalau kita sering ikut ngaji gitu, kita sering ikut kajian, kita pulang itu kayak gimana sih, kayak baterai gitu ya. Jadi full gitu, full tank gitu kan. Itu. Jadi sampai hari ini saya masih menjadi santriwatinya Dompet Duafa karena saya pikir itu wadah yang cocok ya saat ini untuk mualaf. Apa aja yang udah didapatkan di sana? Itu tadi yang saya terangkan, saya belajar tentang fikih, saya belajar Iqra, terus saya belajar tentang bacaan-bacaan sholat, saya belajar tentang baca-bacaan doa-doa pendek itu, terus belajar tentang hafalan surat-surat pendek itu. Bagaimana proses ketika ibu jadi seorang mualaf di yang pertama dan yang kedua itu? Reaksi keluarga. Kalau reaksi keluarga saya, kalau yang pertama itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa sih namanya. Kalau keluarga saya sih, karena memang awalnya juga keluarga saya itu keluarga yang campur-campur gitu, jadi tidak terlalu ada tekanan, tidak ada terlalu kekerasan ataupun itu tidak gitu kan. Nah, kalau yang kedua itu dari mama saya itu nggak percaya gitu kan, kok kamu masuk Islam lagi gitu kan, ini beneran nggak sih gitu kan, karena kemarin pas kamu punya suami pertama masuk Islam terus masuk Kristen lagi gitu kan. Akhirnya untuk mama percaya gitu kan bahwa saya benar saya masuk Islam. Jadi saya manggil ustadz ke rumah. Jadi saya sebetulnya sudah sahadat dulu di majelis taklim ibu-ibu di pengajian di daerah Pomat Bogor gitu kan. Nah, karena mama tidak yakin gitu kan, akhirnya saya mendatangkan ustadz ke rumah gitu. Saya pikir udahlah, orang toh juga kita kalau melakukan sholat juga membaca sahadat ya kan gitu. Akhirnya saya melakukan ulang sahadat di depan mama untuk memberikan keyakinan sama mama. Nah, setelah itu mama cuma bilang kalau memang itu pilihan kamu ya jalankan, ya serius, jangan dibuat main-main. Nah, seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.